Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Tengku Fatsyamil. Nah, kita bakal ngobrol apa nih? Temanya apa nih? Wah, kayaknya eh, topik pada kali ini menarik nih, guys. Nah, jadi untuk topik pada kali ini adalah apa saja sih aspek-aspek dalam sistem dan jaringan komputer itu. Nah, Wah, menarik sekali ini nah, ya, sebelumnya kita relate nih. udah nyiapin pertanyaan nih ya Nah, untuk iya dijawab. benar. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ada dari Nyimukers ya. Dari Nyimukers, Ya, oke, keren sekali dia namanya. nanya ini nih. Apa apa peran kartografis dan bakal nyambung kemana? Nah, Nah, jadi keren sekali nih pertanyaannya ya. Jadi apa peran dari kartografis itu sendiri dan bakal nyambungnya kemana nih? hmm. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih kartografis itu. Nah, kartografis itu fungsinya untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi gambar yang akan ditampilkan ke monitor itu sendiri. Nah, kartografis itu juga langsung terhubung ke motherboard namanya. Ya, ya. Nah, jadi uh, untuk peran kartografis itu sendiri di dalam komputer ada berbagai macam-macam nih. Nah, yang pertama mengolah data grafis, habis itu menampilkan gambar di monitor, habis itu meningkatkan kualitas grafik dan membuat grafik tiga dimensi secara akurat. Itu dia. Nah, tadi itu Perannya. peran peran kartografis ya. Iya, benar Nah, sekali. Ana Perannya. tambahin nih yang paling penting. Biasanya untuk gaming nih. Wah, Terus gaming ya. ya gaming, terus ada desain grafis sama kecerdasan buatan AI. Kecerdasan Nah, buatan. terus untuk koneksi kartografisnya. Nah, ini bakal kehubung ke PCIe Express di motherboard. Oke, jadi itu apa? Keren sekali ya apa kartografis itu juga buat gaming-gaming Iya, ya terkhususnya untuk para gamers ya. ya para gamers. Eh, Habis itu juga desainer juga ya Hmm, dan itu cukup berat untuk dijalankannya ya. Jadi apa para ya. gamers-gamers yang Semakin download tinggi kartografisnya maka semakin lancar besar jaya, ya lancar lancar jaya jaya. untuk bermain gitu. Iya. Wah, keren sekali ini para gamers. Nah, untuk Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Gazi Nabil ya. Gazi Dia Nabil. dia nanyain ini nih, keamanan jaringan. Bagaimana bagaimana keamanan dalam jaringan bekerja? Wah, nah jadi menarik sekali nih apa pertanyaannya ya. Bagaimana keamanan jaringan itu bekerja. Nah, juga di akhir-akhir ini kali ya banyak juga Ya, soal kasus-kasus. keamanan jaringan yang terjadi kebocoran data Ya. khususnya benar sekali itu jadi. Nah, jadi dari itu sangat penting ya keamanan jaringan itu sendiri. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh keamanan jaringan itu salah satu contohnya. Nah, salah satu contohnya dalam keamanan jaringan itu adalah firewall. Nah, firewall sendiri adalah alat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan, terus memberikan izin lalu lintas jaringan yang dianggap aman khususnya. Terus memblokir lalu lintas yang tidak aman dan mengakses dan mengontrol akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Nah, jadi di firewall ini dia ada untuk memblokir lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, seperti wah ada orang yang masuk nih Oh apa iya ke ya. dalam jaringan tersebut secara tiba-tiba gitulah Ya. ya apa hacker Ya gitu atau secara dia tidak terdeteksi ya. secara tidak terdeteksi. Nah, Ya. kayak oknum-oknum tertentu lah ya. Ya. Nah, itu maka firewall sendiri akan memblokir jaringan tersebut Hmm. dikeluarkan. Wah, jadi apa sangat-sangat penting ya. Ya. Ada lagi? Nah, untuk tadi kan baru satu nih yang dicontohkan nih. Komponennya nih ada komponen-komponen yang belum disebut nih secara umum ya. Wah, Ada nih, ada enskripsi, terus anti
virus, anti malware, sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Nah, Oke. dan satu lagi nih ada VPN yang bisa digunakan sama kalangan. Itulah ya. Nah, Nah, biasanya tuh orang-orang menganggap VPN itu sebagai ini ya, gelap ya, iya gelap sebagai Ya. gelap untuk pada umumnya. masuk ke akses VPN itu sendiri untuk mengakses segala Situs-situs situs-situs yang tidak terbuka ilegal. secara publik. Nah, benar sekali ya. Jadi Hmm. harus mengakses itu dengan ya yang penting-penting aja lah. nah, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ada yang bertanya dari Raditya Abdul Rafi. Pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan antara kabel cross dengan kabel strike itu? Nah. Boleh dijelaskan? Ana jawab singkat aja ya. Oke. Nah, yang Ana tahu itu kabel strike itu dipakai untuk perangkat yang berbeda, misalnya kayak router ke komputer. Nah, terus kalau crossover itu untuk perangkat yang sama, misalnya komputer sama komputer. Sama komputer. Ya. Nah, Nah, penting banget buat teknisi jaringan. Oke. Nah, ini kan apa tadi, kabel strike itu katanya untuk menghubungkan perangkat yang tentunya Yang berbeda ya. Ya, berbeda Nah. jenis. Kalau misalnya kabel strike itu digunakan untuk perangkat yang sejenis atau sama, apakah itu akan meledak buar gitu atau apa? Nah, Atau bagaimana itu? sebetulnya yang saya dengar di kalangan umum atau kalangan teknisi ya, untuk teknologi sekarang sepertinya tidak akan meledak gitu filternya ya. Meledak. Oke. Palingan juga beberapa kasus ada yang tidak terbaca jaringannya, kode inputnya seperti itu. Mungkin ada terjadi korsleting kah atau bagaimana? Nggak terhubung langsung ke sumber daya router tersebut. Nah, oh alah, begitu rupanya. Jadi, oke. Mantap sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rizal Charwani. Dia nanya nih, bagaimana sistem dalam jaringan komputer bekerja? Nah, jadi bagaimana sistem dalam jaringan komputer itu bekerja? Saya akan menjelaskan. Sistem dalam jaringan komputer itu bekerja yaitu dengan menghubungkan perangkat-perangkat melalui node. Ya, jadi terutama. Nah, node itu bisa berupa modem, hub, switch, atau peralatan terminal data yang lainnya. Tidak hanya itu, jaringan komputer itu sendiri juga memiliki beberapa komponen inti. Nah, salah satu contoh komponen intinya yaitu meliputi unsur fisik, organisasi fungsional, protokol komunikasi, dan prosedur operasional itu sendiri. Jadi itulah beberapa komponen inti dalam sistem jaringan komputer itu sendiri. Ya, mungkin itu saja. Oh, menarik banget ya, banyak hal yang bisa digali di sistem komputer bekerja itu ya. Benar sekali. Nah, itu dia. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu ada pertanyaan terakhir ini khususnya nih. Pertanyaan dari Valda Fujio Areza. Yang dimana pertanyaannya, apakah sebuah perangkat keras dan perangkat lunak bekerja pada komputer? Nah, mungkin bisa jawab. Oke. Bagaimana sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja pada komputer itu sendiri? Nah, jadi ada tiga komponen penting nih yang ada di komputer, yaitu CPU, terus ada RAM sama storage. Misalnya nggak ada ketiga komponen itu, dijamin pasti komputernya nggak bakal jalan.
Nah, terus ada ada motherboard, ada kartu grafis yang tadi disebutin, yang dijelasin gitu. Terus ada komponen pelengkap ya. Ada monitor sama keyboard, sama satu lagi mouse. Nah, untuk perangkat softwarenya nih, pasti kalau nggak ada sistem operasi, komputer itu nggak bakal ngenampilin di monitor itu ya. Oh, jadi mungkin istilahnya itu apa, black screen lah ya, Ya, layar hitam pada komputer. Tapi padahal komputernya itu sendiri nyala, tapi ya berjalan. tapi layarnya tidak mau nyala. Tidak Nah, menampilkan hasil tidak komputer itu. menampilkan hasil. Nah, terus ada aplikasi-aplikasi tadi kayak aplikasi game, aplikasi desain grafis. Nah, terus driver sama nih yang penting tadi kan antivirus untuk menjaga data-data pribadi. Nah, wah keren sekali ya Iya. sobat Tekno juga kalian Iya. ya, khususnya untuk anak-anak Tekno ya. Keren sekali. Kita tadi sudah membahas yang namanya keamanan jaringan. Ya, keamanan jaringan, perbedaan kabel cross dan strike, terus peran kartografis, terus ada perangkat bagaimana sistem jaringan komputer itu bekerja, terus ada perangkat keras dan lunak pada komputer. Nah, ya, ini apa keren sekali. Ya, keren sekali. Wah, nggak kerasa ya udah di ujung acara. Hari ini kita udah bahas mulai dari keamanan jaringan, sistem jaringan, perangkat keras dan lunak, kartografis, sampai ke kabel cross dan strike. Iya. Nah, terima kasih yang udah dengerin ngobrol teknologi. Terima kasih yang sudah dengerin bareng teknologi ini. Semoga sampai ketemu di episode berikutnya. Ya. Khususnya juga buat anak Tekno nih, semoga menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke, itu saja dari kami.